Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan Festival Kopi Kediri tahun 2023. Mohon izin, saya mewakili dari Pak Kepala Dinas berhalangan hadir karena sakit, Pak. Jadi di sini saya sebagai Ketua Panitia akan melaporkan kegiatan Festival Kopi Kediri. Jadi waktu pelaksanaan adalah mulai hari ini tanggal 22 sampai 24 Agustus. Jadi selama 3 hari yang meliputi nanti kegiatan workshop, pameran, dan lomba. Dan di malam harinya nanti kita tetap buka, Pak, Bapak Ibu, jam 7 sampai jam 9 malam. Nanti juga ada live musik, jadi kita suasananya seperti di kafe seperti itu. Jadi lombanya meliputi lomba cita rasa kopi Kediri. Jadi di sini kita memfasilitasi petani kopi, Pak, dari Wilis, dari Klut dan Anjasmoro. Jadi sejak 2 minggu yang kemarin mereka mengumpulkan green bean, Pak. Green bean biji kopi. Nah, terus kita nilainya, kualitasnya kita nilai, kita roasting, dan nanti dari Dewan Juri salah satunya juga dari ahli dari Jakarta, nanti di cupping, Pak, rasanya seperti apa, sehingga akan memunculkan juara, Pak, harapannya menjadi unggulan kopi di Kabupaten Kediri. Yang kedua adalah lomba Brewing Championship. Brewing itu gampangannya lomba penyeduhan, Pak. Dari kopi yang bahannya sama, dengan teknik penyeduhan yang berbeda, maka akan dihasilkan cita rasa yang berbeda. Jadi dari teman-teman komunitas, Pak. Nah, terus lomba ketiga adalah lomba latte art, Pak. Latte, kalau Bapak Ibu yang biasa di kafe, yang ada gambar, Pak, gambar kopi, Pak, pakai susu itu, Pak. Nanti macam-macam. Pertama juga ditentukan gambarnya oleh panitia. Terus yang nanti di finalnya ada kejutannya, gambarnya yang terbaik yang mana sih itu. Nah, terus peserta lomba, Bapak. Jadi di sini kita laporkan bahwa pesertanya dari Kabupaten Kediri, dari kota dan dari luar Kabupaten Kediri. Di daftar di Instagram kita pesertanya adalah dari Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi, dan Gresik, Pak. Jadi mereka adalah pecinta kopi, Pak. Jadi karena lombanya berhadiah dan gratis, mereka ngikut semua seperti itu, Pak. Terima kasih. Workshop nanti nggak lengkap kalau kita acara resminya nggak ada, Pak. Jadi di workshop nanti kita bertema tentang agribisnis kopi Kediri, Pak. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan Festival Kopi Kediri tahun 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Gembita Kemerdekaan yang ke-78 tahun 2023. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, komunitas kopi merupakan salah satu komunitas unggulan dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Kediri. Potensi kopi di Kabupaten Kediri ada 3, yaitu masing-masing di lereng Gunung Wilis, lereng Gunung Kelut, dan lereng Gunung Anjasmoro yang mencakup 3 varietas kopi. Kopi Robusta sebanyak 423 hektar. Kemudian kopi Arabica 48 hektar dan kopi Excelsa 83 hektar. Tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Kediri melakukan perluasan kopi, yaitu kopi Arabica di lahan perhutani seluas 170 hektar dan permajaan kopi Robusta seluas 15 hektar.
Dalam rangka meningkatkan mutu, nilai jual, daya saing dan branding kopi Kediri, maka perlu dilakukan suatu kegiatan yang dapat memperkenalkan komunitas ini melalui kegiatan Festival Kopi Kediri tahun 2023 dengan tema apresiasi dan keberlanjutan kopi Kediri, dengan tujuan untuk menumbuhkan inovasi baru di kalangan masyarakat Kediri, sehingga dapat meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal, khususnya kopi yang berasal dari daerah kita sendiri. Dengan adanya kegiatan Festival Kopi Kediri tahun 2023 ini diharapkan bisa lebih membangun kepedulian masyarakat untuk lebih mencintai kopi lokal kita, meningkatkan brand image kopi, dan meningkatkan mutu nilai jual dan daya saing kopi, meningkatkan kesejahteraan petani, melibatkan peran serta dan kerjasama dari para pelaku kopi, pecinta kopi, instansi pemerintah daerah, serta stakeholder kopi yang lain untuk memperkenalkan kopi lokal Kediri dan menumbuhkan inovasi-inovasi baru dan pelaku usaha kopi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Festival Kopi Kediri ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kediri, Haji Anininto Himawan Pramana, Sarjana Hukum Tita Tanda Tangan. Terima kasih.
kasih. Jadi pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan Festival Kopi Kediri tahun 2023 ini harapannya bisa meningkatkan branding, terutama kopi lokal kita untuk tingkat nasional supaya bisa sampai tingkat dunia. Ini diikuti oleh banyak peserta dan dari beberapa daerah. Tentu partisipasi dari seluruh peserta ini kita harapkan bisa memberikan apresiasi dan juga harapan baru bahwa kopi kita pun harapannya tidak kalah dengan kopi-kopi yang lain. Produk kopi dari Kediri apa saja, Pak? Ada, saya kira lengkap ya, ada Arabica, ada Robusta, ada Excelsa juga. Dan itu di lereng Gunung Wilis, lereng Gunung Kelut, dan juga di lereng Jasmoro. Dan itu wilayah Kabupaten Kediri di masing-masing gunung yang kita miliki ya, di perbatasan barat wilayah Kediri dan juga timur wilayah Kediri. Dari pemerintah Kabupaten Kediri terus mendorong upaya untuk mempromosikan kopi di Nusantara. Tentu begitu ya, kita terus mendorong semua komponen untuk ikut tetap bersama-sama, dan kami juga menyampaikan terima kasih dari semua stakeholder yang telah mendukung pembinaan pengembangan kopi lokal kita, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun vertikal terhadap pengembangan kopi Kediri. Harapannya Pak dengan kegiatan seperti ini bagaimana? Harapan kita kopi kita makin dikenal dan masyarakat akan familiar. Terakhir Pak, pesannya kepada pelaku atau petani kopi di Kabupaten Kediri. Bagi para pelaku dan juga petani kita, tentu dengan cara begini akan tahu posisi kopi kita dan akan paham kira-kira mau dikembangkan kemana. Harapan kita tentu akan lebih baik ke depan.
Nanti kita akan bahas sedikit mengenai sejarah singkat kopi yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di lereng Gunung Wilis, Bapak Ibu. Kemudian peluang ya, kemudian nilai-nilai apa saja yang dimiliki oleh kopi-kopi Kediri ini, kemudian potensi pasarnya seperti apa Pak. Nah nanti selanjutnya tentang pasca panen ya, kopi olahan apa saja yang sudah diterapkan di Kabupaten Kediri nanti akan dilanjutkan oleh Mas Irfan Pak. Nah, oke. Nah, baik Pak. Di Kediri kopi terutama di Gunung Wilis Pak sudah ada dari tahun 2017. Sebelumnya sudah ada lagi Pak. Nah, cuman ini tidak ada sumber yang valid Pak. Kapan kopi yang ada di Wilis ini mulai ditanam? Karena kopi yang masih ada sekarang itu adalah kopi peninggalan dari Dinas Kehutanan ya. Jadi kopinya ini adalah kopi lancuran, robusta. Nah, itu ditanam di ketinggian 1100 Pak. Nah, itu kurang tahu tanamnya kapan karena waktu saya ke sana 4 tahun silam itu tahunnya belum ada Pak, gak ada yang tahu, mungkin bisa tahun 2002, bisa 2005, dan sampai sekarang masih ada Pak. Ya ini menjadi kopi konservasi di sana, masih ada pelangnya sampai hari ini. Nah, kemudian di 2017, nah ini inisiasi dari Bank Indonesia di daerah Kediri ini mengadakan penanaman Pak, 25.000 bibit kopi Arabica dan UPH ya, unit pengelolaan hasil yang kemudian dikelola oleh kelompok warga lokal. Brandnya bernama Ayu Putri Wilis Pak. Nah ini Arabica Pak. Nah ini sudah ada dari Bank BI. Tapi kemudian tidak ada lagi Pak, tidak ada kelanjutan ya. Padahal kalau kita melihat perkebunan Arabica ini yang belum existing ya, artinya belum ada industrinya, semestinya perlu diadakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan Pak. Jadi artinya kopinya tanamannya masih ada dan hasilnya bisa terus meningkat. Nah kemudian di 2021 lah ini kami berdua baru masuk sini Pak. Nah saya dan Mas Irfan dari Aceh Gayo datang ke sini jauh-jauh melihat potensi Pak. Nah kemudian kami berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait Pak ya. Dinas Perkebunan, Provinsi Jatim, Puslit Koka, kemudian BBPPTP ya, pemulihan tanaman, proteksi tanaman, kemudian ada juga kami rekomendasikan studi tiru Pak. Nah jadi kegiatan rangkaian itu sangat-sangat variatif Pak, dan ini sangat membantu petani untuk mengembangkan produk kopinya ya. Nah kemudian di tahun 2022-2023 ya, kemudian ini kami perdana mengenalkan kepada petani Pak, proses yang kita sebut dengan menggunakan protokol specialty ya. Tidak banyak Pak, kami waktu itu bersama Mas Irfan hanya membuat natural dan fully wash. Nah tujuannya untuk menggali potensi dasar ya. Dan ini juga pertama kalinya petani dikenalkan dengan proses dengan term specialty coffee seperti itu. Oke, baik kita lanjut lagi Pak. Nah ini Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, ini fotonya yang masih ada sekarang. Jadi kopinya karena nggak ada perawatan Pak, Bu. Ya kopinya itu tinggi ya. Dan ada buahnya tapi sedikit. Nah semestinya ini kalau kita gunakan untuk sebagai komoditas yang kita ambil cirinya ini dirawat. Tapi ini tujuannya untuk konservasi Pak ya, jadi beda. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa Kediri ini bisa ditanami kopi Pak Bu ya. Dia ini di bawah tegakan pinus ya. Nah kalau kami bahas perkebunan ini, tegakan ini sangat sensitif Pak Bu ya. Artinya kalau tegakan pinus biasanya rantingnya ini ada alelopatinya. Nah ini enggak bagus buat kopi. Tapi bisa dilihat ini bahwa kopinya subur semua ya. Artinya tanahnya mendukung, lokasinya mendukung, ketinggiannya pun sangat mendukung. Nah ini di tahun 2017 tadi ya, atas inisiasi Bank Indonesia Kediri melakukan pembibitan penanaman 25.000 bibit, kemudian ada pengelolaannya dan sudah ada brandnya. Nah, dan kemudian di tahun 2021, nah ini pembentukan Gapoktan Pak, ya gabungan kelompok tani namanya Tani Dulu Indah. Nah inilah sentra specialty coffee yang ada di Kediri saat ini ya. Nah di tahun 2022-2023 kami perdana mengolah Pak mikrolot ya, mikrolot tidak sampai 100 kilo di bawah itu Pak. Nah, bersama petani kita menerapkan proses yang kopi-kopi premium Pak, kopi specialty ya. Jadi kita belajar dari sini. Kita nggak banyak olahnya waktu itu ya. Nah, yang penting kita belajar dulu bagaimana cara membuatnya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di
di mana toh letaknya kopinya sebenarnya. Nah ini Pak, kopinya letaknya itu ada di atas Pak. Ya, kita naik ke arah namanya air terjun Irenggolo. Nah, kita naik ke atas. Nah, ini ada beberapa poin Pak. Nah, ini di atas ini ada beberapa titik, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tidak jadi satu petak Pak, karena lahan di atas itu sangat-sangat terjal, gradiennya sangat-sangat miring ya. Jadi untuk membuat satu petak tanaman luas, itu kita butuh trik ya. Kopinya disebar sesuai dengan kontur yang ada di sana dan akses jalannya. Nah, kelebihan kopi yang ada di Wilis ini adalah ini Pak ya. Aksesnya sudah bagus Pak, jadi aspal naik ke atas itu sudah bagus ya. Jadi kalau saya itu ada buyer lokal maupun luar mau ngajak ke sana itu pede, aksesnya sudah bagus, sudah enak gitu Pak. Nah,